اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngampleh amat ibu jawab salamnya. Perasaan orangnya bejibun ini ya. Apa karena terharu dengan tadi bacaan asyraqal? Jawab salam lagi bu ya. Semoga yang jawab salam nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khiyari ummatih wa min ahli syafa'atih birahmatika ya arhamar rahimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahlil kabair min ummati rawahu Tirmidzi. Wa qala jumhur ulama ay ittafaqa jumhur ulama kullul a'mal baina raddi wal qabul illa salata ala rasul laisa laha illa al qabul. Yang terhormat akhi fillah pimpinan Majelis Taklim Taqwalillah, akhi fillah al-mukarram Ustadz Muhammad Najiyam, kita doakan semoga beliau sehat walafiat, Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Al-mukarramah Ustazah Agustina, Ustazah Salia, Ustazah Zubaida, Ustazah Marhamni, Ustazah Hanifah, Ustazah Khairani, Ustazah Syarifah Aqsa Al-Qadri. Kita doakan guru-guru kita, ustazah semoga dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus ibu-ibu yang hadir di sini calon ahli sorga. Ngampleh amat jawab salah aminnya. Kalau dulu mubalik bilang wanita banyakkan di neraka, ternyata pagi ini saya berani mengatakan justru di sorga itu kebanyakan perempuan. Amin ya robbal. Kenapa kebanyakan perempuan? Kalau main hitung-hitungan majelis taklim banyakkan emak-emak sama bapak-bapak. Emak-emak itu ngajinya dari Senin sampai ketemu Senin ada pengajian. Dari pagi, siangan dikit, sore apa menggerib. Ibu tahu menggerib bu? Menggerib ada pengajian, kagak ada habis-habisnya. Insya Allah ini gabungan dari beberapa majlis taklim kumpul di sini, nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu jamaah sekalian, tadi saya sampaikan di awal kenapa ibu terharu tadi asyraqal. Sebenarnya ultimate goal the celebration of Maulid. Do you understand? Udah yes aja, yes aja, nggak apa-apa yes aja udah. Nanti orang lewat ono Maulid yes no PA kali ya. Di bagian nggak apa-apa yes. Ultimate goal puncak Maulid itu bukan ceramah sebenarnya, bukan tausiah, justru puncak Maulid itu asyraqal mahalul qiyam. Orang Betawi bilangnya asyraqal, wong Jawa iku serakalan. Mirip ono wong Jawa. Akeh anu Jawa nggih. Jone saking pundi nggih? Oh Klaten, kulo saking Purbalingga, ngulon maning wong Bekasi. Inyong wong Betawi, saya asli Betawi ibu. Puncak Maulid itu asyraqal. Kenapa kita yustahabu disuruh berdiri? Ketika asyraqal semuanya orang disuruh berdiri, ibu biar tahu ilmunya bukan sekedar diri doang.
biar tahu wawasannya, biar tambah ilmu. Ternyata berdirinya asrokal kita berdiri bukan sekedar berdiri. Hebatnya ulama-ulama dahulu, ternyata berdiri itu ada riwayat yang luar biasa. Saya kebet di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ternyata di situ dijelaskan kenapa mahalul qiyam, asyraqal itu berdiri. Ja'a Jibril, datang ke malaikat Jibril ke Nabi, ya Rasulullah, ketika aku naik ke langit, aku melihat sab'una alf mulukan, sab'una alf minal malaikat sufufan. Ketika aku ke langit ada 70.000 malaikat sedang khidmat bertasbih kepada Allah. Jadi ibu, ketika malaikat Jibril ke langit, itu malaikat Jibril melihat 70.000 malaikat lagi khidmat. Faro'aitu malakan munkasiron. Dari 70.000 malaikat tersebut, aku melihat satu malaikat. Malakan itu satu malaikat. Munkasiron itu malaikat sayapnya munkasiron. Munkasiron itu kalau bahasa orang Jermannya sengkleh. Tahu sengkleh? Sengkleh, tahu sengkleh, Bu? Sengkleh aja ya. Apa sih sengkleh ini, Bu? Apa sih sengkleh? Ngampleh. Ini ngomong ngampleh ya. Sempal. Ini ngampleh apa nyengser ini? Bu, yang bener ini, Bu. Ngampleh apa nyengser? Beda itu, Bu. Ngampleh sama nyengser beda. Nih si bab ngampleh sama nyengser ya nih. Kita bab ini negara bareng kan Betawi kan ya? Betawi ini, Betawi menggudu girang aja ceramahnya kalau begini mah ya. Beda nyengser sama ngampleh, beda. Kalau nyengser nih, dulu kampung kita banyak pohon rambutan. Betul kan, Bu? Rambutannya banyak, buahnya banyak. Itu rambutan ditunjang pakai pohon bambu. Padahal udah ditunjang pakai pohon bambu, rambutannya ampe nyengser itu nempel sampai tanah. Tuh, nyengser itu nempel sampai wa amma ngampleh. Nih ngampleh ya. Ini Bu, ibu igaragian sih ngomong, tadi ngomongin ngampleh. Kan saya ngomong sengkleh, ibu ngomong ngampleh. Saya jelasin ini. Kalau ngampleh mah nih ngampleh, Bu ya. Ngampleh mah suami ibu pagi-pagi, nih, dengerin Bu, dengerin. Dengerin. Pagi-pagi pakai sarung, lupa pakai daleman. Nongkrong depan rumah. Bocah SD lewat. Nyengser apa ngampleh? Buset. Bocah SD lewat, ono lato-lato sahapa ono. Ini gara-gara sengkleh ya, jadi mingser ngampleh ya. Kita bahas nyengser apa sih? Sengkleh ya. Itu malaikat sayapnya sengkleh. Nah, tadi ada yang bilang inget tuh, jawab patah ya. Nah, patah aja deh ya. Itu malaikat sayapnya sengkleh, sayapnya patah, dia turun ke Jabal Qaf. Di mana Jabal Qaf? Ibu kalau nanti tuh tengari-ngari agak cerah, itu ada kayak gambar gunung tuh. Itu awan kayak gambar gunung, namanya Jabal Qaf. Malaikat Jibril datengin, ya malakan majara muka ya malakan. Wahai malaikat, kamu salah apa? Kamu punya kesalahan apa sehingga sayap kamu ini patah atau sengkleh? Begitu, Bu. Jadi ditanya sama malaikat Jibril. Ya Jibril, ini malaikat mukanya sedih. Dia nangis. Makanya tadi ibu ketika asraqal ada bahagia, ada sedih. Betul gak, Ibu? Ada asraqal itu ada bahagia, ada sedih. Wahai Jibril, ketika malam Mi'raj marra bina Muhammad ma kuntu fa'aqabani Allah bihadhil uqubah. Ketika malam itu malam Mi'raj, Nabi lewat ke
ribu malaikat, semuanya malaikat diri, makumtu, aku tidak berdiri. Masya Allah. Gara-gara aku tidak berdiri, fa'aqabani Allah bihadhil uqubah, gara-gara aku tidak berdiri, aku dapat hukuman dari Allah, maka sayapnya ini malaikat, sayapnya tuh sengkleh, bukan ngampleh, sayapnya sengkleh atau apa? Wahai Jibril, bilangin, tolong Jibril bilang ke Allah, mohon ke Allah, ayu amalin ayu kiroah, bacaan apa, amalan apa yang saya harus kerjakan biar sayap ini tidak patah. Malaikat Jibril menghadap Allah, ya Allah, tadi ada malaikat yang sayapnya patah, minta tolong, apa yang harus dibaca biar sayapnya tidak patah? Ya Jibril, wahai Jibril, bilang ke itu malaikat yang sayapnya patah, Baqras salat marrah wahidah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilangin ke itu malaikat, kalau mau sembuh sayapnya kagak patah, baca sholawat 1 kali. Kemudian itu malaikat baca sholawat 1 kali, sayapnya sembuh kagak sengkleh. Alhamdulillah. Jadi yang datang maulid yang kelihatan mukanya lagi pada sengkleh ini, yang lagi pada begubet urusannya, yang banyak utang, yang bocah kurang soleh, keluarganya kurang sakinah, mawaddah warahmah, insya Allah pulang dari sini kagak sengkleh semuanya, biar pada sehat semuanya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb alaihi wasallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Maulid itu seharusnya yang lebih bersyukur nih ibu-ibu semuanya. Kenapa yang lebih bersyukur ibu-ibu? Selahirnya Nabi Muhammad, kalau ibu baca rawi-rawi ada dari Ad-Diya Ulami, Ad-Dibai, Simtudurar, Syaraful Anam, ada rawi Al-Barzanji. Ternyata lahirnya Nabi Muhammad justru memuliakan ibu-ibu yang hadir di sini. Amin ya rabbal. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil kudsiyah wa akhadal mahadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'lahu sana. Lihatin Bu, kenapa dimuliakan ibu? Ketika Nabi mau lahir, Allah panggil ruh Siti Asia wa Maryam, dan Siti Maryam. Allah panggil 2 wanita yang mulia. Siti Asia, siapa Siti Asia? Istrinya Fir'aun. Yang kedua Siti Maryam, ini Allah panggil ruhnya. Kenapa? Mendampingi kelahiran Nabi. Itu artinya lahirnya Nabi Muhammad memuliakan orang tua, memuliakan ibu semuanya. Jadi Nabi lahir, ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu. Kebet lagi sebelumnya, walamma tamma min hamlihi syahrani ala ma ashuril aqwaril marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika Aminah Az-Zuriyah, ibundanya tercinta Nabi, hamil 2 bulan, syahrani 2 bulan, maka saat itu bapaknya wafat, Abduhu Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa pesannya Bu? Liatin.
Nabi hamil 2 bulan, ibunya hamil 2 bulan, bapaknya wafat. Apa hikmah dari bacaan rawi ini? Liatin, ibu coba cek semuanya, itu anak kalau bapaknya wafat, ibunya ada, bocah keurus apa kagak? Kurang kompak nih. Kalau bapaknya wafat, ada emaknya, bocah keurus apa kagak? Kalau emaknya wafat, bapaknya ada, bocah keurus apa kagak? Sewot amat sama saya, mana? Ini ngapa kagaknya sewot sama saya? Bu, mohon maaf, ibu maaf ya. Ibu tahu nggak ayam pitik? Tahu nggak ayam pitik? Nih ayam pitik telurnya 10 netes 10 bulunya. Itu ayam pitik itu biangannya yang nyeker, itu gak Bu? Gitu Bu ya tuh. Itu yang biangannya nyeker, ini di belakang ayam pitik matokin tuh. Itu yang ayam biang nyeker, ayamnya matokin. Ibu lihat kagak ayam jagonya di samping? Ada nggak ayam jagonya di samping? Kemana tuh ayam jago? Nyari Markona. Betul kan Bu ya? Saya belum ngelihat itu ayam jago di samping itu ayam biang di mak lagi nyeker, ayam jago di samping kagak ada. Ibu iseng-iseng dah itu ayam pitik, ibu comot atuh, dikejar enggak ama. Ibu dikejar-kejar sampai Monas itu ibu. Berarti maulid ini mengangkat harkat derajat wanita. Sebelum berbicara human right, hak asasi manusia, emansipasi manusia, Nabi justru mengangkat derajat wanita. Ibu kebet di Al-Quran dari 114 surah itu ada surah An-Nisa. An-Nisa itu jamak dari niswa, artinya perempuan-perempuan. Tidak ada di dalam Al-Quran surah Ar-Rijal. Kagak ada ibu, Mas. Enggak ada surah Ar-Rijal. Adanya surah Ibu kebet lagi di surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu tentang bagi waris. Pesannya dari apa di Quran itu? Anak ibu akan hebat, anak ibu akan sukses, generasi emas terlahir dari ibu-ibu yang hebat luar biasa. Alhamdulillah. Makanya saya liatin ibu-ibu sini rajin banget ngaji, berarti ibu yang ada depan saya ini adalah ibu-ibu yang hebat. Ngajinya rajin, ngomongin orang juga. Ibu yang ngomong ya, bukan saya ya. Bukan ibu sini, bukan. Ibu di kampung saya Bekasi, sini mah enggak. Sini mah enggak, Bu. Tapi saya nanya orang Bekasi dari sini katanya. Ngungkuk ngetanin sono Bu tuh. Jadi maulid ini mengangkat harkat seorang ibu. Sampai ibu subhanahu wa ta'ala saya waktu 2024 dampingin jamaah haji. Selesai rukun haji semua, kan jamaah minum zam-zam semua. Selesai minum jam-jam, saya tanya Pak Haji, Bu Haji, Bapak udah selesai haji ini, bagaimana minum zam-zam? Ini Ustadz, air zam-zam ini mukjizat Nabi Ismail. Air zam-zam ini karomah Nabi Ismail. Saya bilang, Bapak betul, tapi Allah bukan itu maunya. Saya bilang, yang hebat bukan Nabi Ismail, yang hebat itu bukan Nabi Ismail. Kenapa? Nabi Ismail still baby, can it do everything? Do you understand? Udah ya saja udah. Nabi Ismail masih orok, masih baby, belum bisa apa-apa. Justru yang hebat itu adalah ibundanya tercinta. Siapa? Siti Hajar yang bolak-balik dari Sofa ke Marwah bolak-balik. Allah menghargai jerih payah seorang ibu. Itu keluar air dari kaki Nabi Ismail. Maka suami ibu hebat bukan karena suami ibu pinter dalam usaha, hebat dalam dagang. Suami ibu itu ada ibu doa ibunya yang menembus 7 lapis langit. Alhamdulillah.
Kalau anak ibu hebat, semuanya hebat. Bukan anak ibu cerdas, tapi doa ibunya yang menggetarkan arasy. Masya. Ibu, kalau bocah nangis bu, bocah nangis bu. Bocah nangis tidak ada obat yang paling mustajab kecuali gendongan emaknya. Betul gak bu? Itu bocah nangis, mamangnya gendong belum juga diem, bibinya digendong belum juga diem, saudaranya gendong belum juga diem. Kenapa itu bocah bisa nangis, bisa berhenti? Kecuali dekapan emaknya. Betul gak kira-kira bu? Emaknya begitu sayang. Sayangnya emak sama bapak ke anak itu beda sayangnya ibu. Tuh bocah 2 hari nangis aja, nangis panasnya belum turun, emaknya bisa tidur apa kagak? Bapaknya ngorok apa bangun? Sewot sama saya roman ini. Ini bisa Maulid ini ngangkat harkat ibu. Apa kata emaknya? Ya Allah, ini anak saya udah 2 malam kagak turun-turun panasnya. Apa kata emaknya? Ya Allah, sembuhin sakit anak saya, biarin saya yang sakit. Betul gak kira-kira bu? Anaknya udah pada gede semuanya, anaknya udah pada sukses semuanya, emaknya sakit, anaknya bekia-kia. Begono apa begitu kira-kira? Begono apa begitu? Rasain aja lempengan ini mah, rasain aja. Saya mah kagak nyindir, kagak nyindung, rasain masing-masing. Bu, emak makan enak, inget anak. Anak makan enak, inget gak sama emak? Nah, ngapa sih teman saya sih ini? Bu, saya dulu kuntet, tahu kuntet gak kuntet? Saya ini kuruk banget dulu, ini menggemuk karena kebanyakan besek saya. Saya ngetingin kalau begini inget nyak saya tuh, tadi ingat ustaz aja udah inget emak saya emang begini umurnya, udah wafat cuman. Saya inget bu, ya Allah pagi-pagi tuh nyak saya tuh lagi goreng, oseng-oseng. Saya tanyanya goreng apa nih nyak? Saya anaknya keluarga 5. Saya tanya goreng apa? Kata nyak saya goreng telur bayi tuh. Saya dantai ini telur dinosaurusnya. Ijo semua. Telur ijo semua bu. Saya kira telur dinosaur, ini telur bayi. Ya Allah baru itu ngapa ijo? Jadi saya baru tahu anak 5 duit kagak gablek, keblangsak zaman susah, cuman mampu beli telur 2. Dipunggel daun kelor 7 cabang. Daun kelor bu 7 cabang. Pas dibolak-balik telurnya nggak kelihatan, daun kelor semua. Besokannya saya buang air besar, saya impleng. Ibu semua. Beneran ibu tuh. Itu nyak dulu cerdas, emak kita cerdas. Ini anak 5 duit cekak, bagaimana biar bisa makan? Duit cekak, bapak kagak punya duit beli trijengki, tahu trijengki bu? Beli trijengki seperapat, dipunggal daun mengkudu 7 cabang. Dioseng-oseng, saya tanya, nyanya goreng apanya? Goreng teri bayi. Pas saya makan terinya kagak ada rumah ini ya, daun mengkudu semua. Penasaran bu, besok saya impleng ijo juga sama. Tapi saya bangga sama nyak saya bersyukur sekali ternyata sekarang daun kelor itu diekstrak di Malaysia bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Jadi bu, saya gemuk begini dulu emang daun kelor mulu ini saya. Ternyata jadi barokah, masya Allah. Udah kelamaan ini bu. Udah jam 11. Udah ya? Udah. Sampai jam berapa? Jam 2, goroh. 5 menit lagi ya. Saya masih tadi masih di Tambu, Setu kejar sini baru nyampe. Ini malam ini ada 2 lagi, jadi saya harus benar-benar jaga kesehatan. Ini saya bu berdiri di sini ini karena nyak saya.
Ini beneran ini karena jadi mengingat beliau diingatnya saya ini Bu. Jadi waktu dulu kan kalau maulid itu bagi-bagi nampan tuh. Ini sekarang maulidnya nih, bagi nampannya kemarin. Bagi nampan kemarin tuh. Nah saya nih bagi-bagi nampan. Nah ntar tuh nampannya dibawa tuh pagi-pagi, ada yang telur diiris 2 tuh Bu. Ada yang telur disuwir-suwir gitu Bu ya. Ada yang saya lihat ada yang terjengkel, ada mengkudu juga ada tuh Bu, mengkudu ada. Nah wak saya tuh beli daging tuh ditaruh-taruh. Nah nyak saya bagiannya tukang pangkeng, tukang nyuci piring. Nah itu diinte amanya saya baik. Ini tadi neng tong ini daging bekas kiai, daging bekas penceramah, bekasnya dikandut. Ibu tahu dikandut gak dikandut? Tahu gak dikandut Bu? Dikandut sama emak saya, masya Allah. Makanya emak tuh lebih sayang. Makanya saya survei lihat ini Bu. Saya dari kemarin maulid bapak-bapak, kalau bapak-bapak simple. Maulid datang pagi pakai baju kokoh simple. Kalau ibu-ibu saya survei hampir 99%, 99% itu balau ngaji acara maulid bawa tas. Ibu tahu nggak tas ini buat apaan? Tahu kagak Bu? Mau nyaplok jeruk inget bontot. Bontot gue ini belum makan masuk jeruk. Nyomot pisang inget bontot. Pisang kagak dimakan masuk. Ibu pernah nggak ngelihat bapak-bapak maulid gemblok tas? Pernah nggak? Kali borang sal gitu, lu mau kemana bang mau maulid? Pernah nggak gitu Bu? Kagak, karena bapak mak beda dengan ibu-ibu. Nih terakhir nih ya. Kenapa ibu dimuliakan Allah? Kenapa Nabi memuliakan ibu saking mulianya? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ternyata hadis ini nggak boleh sembarangan. Nih mohon maaf ada bapak-bapak nih dikit Pak. Mohon maaf nih Pak, bapak pura-pura budeg Pak ya nih. Mohon maaf nih bang kameramen, mohon maaf ya, mohon maaf nih. Bapak-bapak kagak boleh songong sama istri, nggak boleh. Loh saya ulang mana Bu? Tenang saya belain, tenang. Pak nggak boleh jahat sama istri. Kenapa nggak boleh jahat? Karena di tubuh ibu ada asmaul husna, ar-Rahman, ar-Rahim. Maka di tubuh ibu ada asmaul, namanya Rohim. Ibu ada rahimnya. Jadi kalau bapak-bapak marahin ibu-ibu sama dengan marahin asmaul husna. Masya Allah. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang punya rohim, tepuk tangan. Masya Allah. Belum selesai ngaji belum. Ibu juga gak boleh berani sama laki. Bininya pinter banget, ustazah banget, maaf lakinya bukan ustaz, kagak boleh berani sama laki. Kenapa ustaz gak boleh berani sama laki, gak boleh songong sama laki? Dari huruf hijaiyah ada huruf di suami ibu namanya alif. Paham kagak Bu? Suami ibu ada alifnya apa kagak? Ada alifnya apa kagak? Jadi ibu nggak boleh songong sama laki karena laki ibu ada alifnya. Udah jangan dipikirin. Udah jangan dipikirin. Pokoknya ada alif. Berhubung emak-emak pengen nyari alifnya, buru-buru mau nyingkap alifnya. Jadi saya ceramahnya sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.